Presiden Prabowo meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri pada HUT ke-79 Bayangkara Selasa lalu. Adapun ternyata dapur SPPG ini sudah berjalan sejak beberapa bulan lalu, salah satunya dapur SPPG yang berada di Pejaten. Halo sahabat NTV, hari ini saya berada di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri, di mana kalau kita mengingat kemarin Presiden Prabowo baru saja meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri di hari ulang tahun ke-79 Bayangkara di Monumen Nasional. Nah, ini saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu SPPG Polri yang berada di Pejaten Barat, dan memang ini kan minggu-minggu di mana anak-anak sekolah sedang berlibur begitu ya, liburan semester. Jadi memang ini dapurnya tidak beroperasi, tapi setiap hari ini dilakukan general cleaning oleh para petugas. Nah, saya mau mengajak Anda untuk mengetahui lebih dalam tentang SPPG Polri ini. Saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya. Di sini sudah ada Ketua SPPG Polri Pejaten, Mas Iqbal Salim. Halo Mas. Ya, selamat siang. Oke Mas, ini seperti yang kita ketahui ternyata memang bukan petugas kepolisian yang ikut masak-masak begitu ya Mas, tapi petugas kepolisian tetap berada di pos, tetap menjaga keamanan, tapi memang menyediakan alat-alat begitu ya Mas? Jadi SPPG kami ini memang bekerja sama dengan pihak Polri, tetapi kami bekerja di luar dari petugas Polri. Jadi kami memang direkrut, saya selaku kepala SPPG, kami direkrut oleh BGN, kemudian pihak Polri hanya sebagai mitra saja. Jadi pihak Polri sebagai pelopor program ini, Polri bekerja sama dengan BGN untuk melakukan percepatan pemerataan distribusi MBG ini. Oke Mas, ini kan anak-anak sedang libur sekolah ya Mas, dan memang dapur beroperasi, tidak beroperasi begitu di saat anak-anak libur sekolah. Tapi pengiriman makanan-makanan ini tetap berjalan begitu Mas? Ya, pengiriman makanan MBG selama libur sekolah kami rapel pada saat pengambilan rapot dalam bentuk menu kering. Oh oke. Dan di sini sudah ada ya Mas menu-menu makanannya dalam bentuk menu kering ini pemirsa. Jadi memang ini orang tua yang harus memasakkannya untuk anak begitu ya Mas? Iya betul. Khusus untuk TK PAUD itu mungkin masih dibantu oleh orang tua, tetapi ada juga orang tua yang mengajarkan anaknya supaya anak tersebut menyajikan makanannya sendiri, sehingga itu juga mengajarkan kepada anak itu untuk secara mandiri menyajikan makanannya sendiri. Nah ini juga ada siklus menunya, saya akan tunjukkan kepada Anda pemirsa, ini disediakan juga siklus menunya. Jadi memang harus sesuai anjuran dari siklus menu ini, betul ya Mas? Iya betul. Selama 2 minggu. Nah ini adalah makanan-makanannya yang sudah tersedia secara kering begitu Mas? Iya betul. Jadi tinggal diseduh dan orang tua bisa menyajikannya untuk anak, atau kalau anak-anak yang sudah SD hingga SMA pasti sudah bisa menyeduh sendiri begitu ya Mas? Oke, ini dikirimkan ke sekolah mana saja sih Mas kalau di Pejaten Barat ini? SPPG Polri Pejaten ini mendistribusikan makanan ini terutama kepada SD yang sekolah-sekolah yang dinaungi oleh Yayasan Kemala Bayangkari. Kemudian ada juga SD negeri yang mendapatkan manfaat sebagai penerima manfaat, yaitu SD 1 Jadi Padang. Kemudian juga ada beberapa madrasah ibtidaiyah sebagai penerima manfaatnya. Oke, ini saya kalau lihat Mas Iqbal dari tadi sibuk dengan monitoring MBG selama liburan. Ini ya, melihat apa ini Mas? Jadi ini adalah untuk melihat ini adalah form monitoring. Jadi meskipun diberikannya pada saat pembagian rapot, jangan khawatir. Di sini kami tetap sediakan form monitoring sehingga anak tetap terpantau pemenuhan gizinya itu setiap harinya yang dikonsumsi seperti apa. Kemudian di sini juga kami cantumkan juga untuk evaluasi di sini sebagai referensi kami.
memberikan makanan bergizi itu seperti apa. Di sini ada form penilaian rasa, aroma, penampilan, dan tekstur juga. Kemudian di sini secara keseluruhan itu seperti apa gitu. Ini respon-respon dari orang tua sudah terlihat belum, Mas? Sudah terlihat. Di antaranya ada yang memberikan ulasan bahwa MBG ini baik untuk gizi, kemudian baik juga karena bisa saving uang jajannya. Oh, iya. Sehingga anak sekolah bisa memberikan uang tabungannya lebih banyak. Jadi mereka bisa menabung lebih banyak dan juga memperingan pekerjaan orang tua untuk menyiapkan bekal begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Iqbal Salim, Ketua SPPG Pejaten yang sudah menyempatkan waktu untuk kami wawancara. Dan tadi kami lihat pemirsa ini juga ada relawan-relawan yang mana ini tinggal di daerah sekitar Pejaten Barat. Jadi memang sesama tetangga ini langsung menuju ke SPPG Polri untuk monitoring dan juga membantu petugas yang ada di SPPG Polri ini untuk menyediakan makanan untuk anak-anak. Jadi memang tetangga di Pejaten Barat ini harmonis sekali ya, nggak boleh berantem karena nanti akan ketemu di SPPG Polri ini dan menyediakan makanan untuk anak-anak. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Jakarta, Elisa Sinaga, Sebastian Pascal, jurnalis NTV melaporkan.